Lillipali makin gacor jelang kualifikasi Piala Dunia. Striker Indonesia sedang gacor di Liga 1. Shin Tae-yong sudah di Belanda untuk mencari striker baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diperkirakan sudah tiba di Indonesia pada Selasa 27 Februari 2024 malam. Diketahui dari akun Instagramnya, pada Rabu 28 Februari pagi, pelatih 53 tahun itu langsung berdiskusi dengan staf pelatih perihal rencana timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Hal itu diungkapkan sebelumnya oleh pelatih timnas Indonesia U16 yang juga berstatus asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior, Nova Arianto. Coach Nova mengatakan persiapan matang mesti dipersiapkan timnas Indonesia jelang mengarungi laga-laga penting. Komunikasi sampai sekarang masih terus berjalan. Coach Shin rencana baru nanti malam akan tiba di Indonesia, kata Nova Arianto kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta. Besok pagi saya rencanakan rapat dengan Coach Shin, melihat apa yang harus kita bicarakan masalah U16, U23, dan senior, termasuk pemanggilan pemain karena dari data-data sepertinya tidak akan jauh dari Piala Asia. Lanjut mantan pelatih Persib Bandung ini. Shin Tae-yong kembali dari masa liburnya di Korea Selatan untuk mengawal timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani agenda penting yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Shin Tae-yong wajib segera mempersiapkan timnya demi mendapatkan hasil maksimal kontra Vietnam. Selain berlibur di kampung halamannya, Shin Tae-yong diketahui akan melancong ke Eropa. Pelatih berusia 53 tahun itu diketahui sedang mencari talenta terbaik untuk timnas Indonesia. Ia menemui pemain keturunan untuk diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia senior dan U23. Namun, Nova Arianto mengatakan belum ada pemain baru untuk timnas Indonesia. Saat ini belum, tutup Nova Arianto. Lawan Vietnam makin dekat, dua penyerang timnas Indonesia tambah gacor di Liga 1. Timnas Indonesia memiliki agenda penting yakni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal berlangsung pada Maret mendatang. Dalam ajang ini, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dengan laga home dan away. Tim asuhan Shin Tae-yong lebih dulu bakal menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Kemudian laga tandang akan berlangsung di Stadion Maidin, Hane, pada 26 Maret 2024. Laga ini menjadi pertandingan penting buat tim Merah Putih yang ingin bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan ini tentu tak mudah, apalagi tim asuhan Shin Tae-yong sebelumnya menelan kekalahan 1-5 dari Irak dan hanya imbang 1-1 melawan Filipina. Apabila ingin lolos ke babak selanjutnya, dalam laga melawan Vietnam ini, timnas Indonesia wajib menang. Jelang menghadapi laga ini, Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik. Pasalnya, beberapa penyerang yang telah menjadi langganan timnas Indonesia tampil gacor di Liga 1. Salah satu penyerang yang menunjukkan taringnya di Liga 1 yakni Dimas Drajat. Saat di Piala Asia 2023, nama Dimas Drajat memang sempat tersisih oleh Rafael Struijk. Namun, sepertinya Shin Tae-yong harus memberikan kesempatan kepada Dimas Drajat lagi. Hal ini karena saat di Piala Asia 2023, Rafael tidak bisa mencetak gol. Oleh karena itu, saat Dimas Drajat semakin gacor di Liga 1, seharusnya dia bisa mendapatkan tempat saat melawan Vietnam nanti. Penyerang Persikabo 1973 itu telah mencetak 3 gol dari 2 laga yang dilakoninya. Dimas Drajat mencetak 1 gol saat Persikabo melawan Borneo FC pada pekan ke-25 Liga 1, 22 Februari. Kemudian dalam laga pekan ke-26, pemain berusia 26 tahun tersebut mencetak brace.
Dimas Drajat mencetak 2 gol saat melawan Madura United pada 26 Februari. Satu penyerang muda kepercayaan Shin Tae-yong yakni Hoki Caraka juga tampil bagus di Liga 1. Pemain PSS Sleman ini memang tak banyak mendapatkan menit bermain di Piala Asia 2023. Akan tetapi, dia bangkit dan berusaha menunjukkan kualitasnya saat kembali ke Liga 1. Pemain muda ini tampil dengan bagus saat melawan Bayangkara FC pada 22 Februari lalu. Dalam laga tersebut, pemain berusia 19 tahun itu berhasil mencetak 1 gol. Gol tersebut menambah koleksi Hoki Caraka bersama PSS Sleman. Dia telah mencatatkan 4 gol bersama PSS di Liga 1 musim ini. Tentu performa ini menjadi modal bagus buat Hoki untuk bisa mencuri perhatian Shin Tae-yong jelang melawan Vietnam nanti. Di Piala Asia 2023 lalu, Shin lebih banyak mempercayai Rafael Struijk untuk mengisi posisi penyerang. Padahal, penyerang yang dibawa Shin ke turnamen sebenarnya banyak, dari Dimas, Hoki, Ramadan Sananta, sampai Dendi Sulistiawan. Akan tetapi, 2 nama terakhir di Liga 1 belakangan ini memang belum mencetak gol. Hal ini karena Ramadan Sananta baru pulih dari cedera sehingga dia baru bergabung lagi dengan Persis Solo. Ramadan Sananta sudah kembali membela Persis saat melawan Persik Kediri pada 24 Februari lalu. Namun, dalam laga ini mantan pemain PSM Makassar itu belum bisa mencetak gol. Sementara itu, Dendi Sulistiawan sampai saat ini masih menjadi salah satu penyerang yang mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Tetapi, dia dalam 3 laga terakhir masih belum mampu mencetak gol. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong sebenarnya memiliki pilihan lain yang tak kalah bagus. Stefano Lillipali masih menjadi salah satu pemain paling gacor di Liga 1. Pemain naturalisasi ini bahkan saat ini sudah mencetak 11 gol dan 14 assist dari 26 laga yang dilakoni Borneo FC. Sebenarnya Lillipali bisa menjadi salah satu pilihan Shin saat lini depan timnas Indonesia terus dikritik. Sektor depan tim merah putih memang terus dikritik karena buntu mencetak gol saat menghadapi laga-laga penting. Untuk itu, Lillipali yang sedang gacor di Liga 1 bisa menjadi pilihan untuk menutup kebuntuan lini depan skuad Garuda. Namun, catatan bagus Lillipali ini belum bisa membuat Shin Tae-yong tertarik. Di Piala Asia 2023, nama Lillipali bahkan tak masuk ke daftar pemain timnas Indonesia. Sebelumnya asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Nova Arianto, mengaku bahwa untuk persiapan melawan Vietnam, saat ini pihaknya masih mendata pemain. Dengan begitu, sampai saat ini dipastikan daftar nama pemain untuk timnas Indonesia melawan Vietnam belum diputuskan.